Baik lagi ke channel kita. Wah, John. Yes. Makin keren ruangan kita, John. Makin jelas ya John ya. Asli. Ki. Oke. Apa nih Ki, yang mau kita bahas Ki? Jadi Halo semuanya. halo semuanya kawan-kawan. Kali ini kita Wacun mau bahas tentang kriterium 2022 yang lokasinya di Medan. Medan Kriterium 2022. Jadi, ini salah satu event yang kita tunggu-tunggu lah di tahun 2022 ini. Wisur. Karena kan udah hampir 2 tahun ini ada terhalang sama yang COVID. Terhalang juga sama banyak hal lain lah. Jadi makanya kita bisa melakukan ini di tahun 2022. Jadi di belakang kita ini ada logo Medan Kriterium. Ada juga beberapa sponsorship yang udah join di acara ini. Ya, jadi mudah-mudahan bisa nambah lah sponsornya di sini. Yuk. Ya, semakin banyak, semakin bagus untuk membantu acara Kriterium ini. Ya, Medan Kriterium itu balap sepeda kan Ki ya? Itu balap sepeda. Ya, jadi itu kalau di kita kan lihatnya di Indonesia itu kebanyakan balap sepeda. Cuman kalau di luar itu sebenarnya lebih dari itu, Con. Jadi itu sebenarnya lebih dari hanya balap sepeda, dia ada sisi entertainnya. Ada sisi untuk sponsorshipnya, ada sisi juga untuk ujian kita yang selama ini kita belajar terus. Jadi kayak di Medan ini kan sekarang banyak kali yang latihan di ring road, kencang-kencangan, tidak punya wadahnya lah untuk mengetes ujiannya lah. Makanya Medan Kriterium ini juga salah satu tempat untuk silahkan bereksperimen antara program latihanmu dan gimana caranya kawan-kawanmu bisa semua ikutan di acara ini. Medan Kriterium. Tapi ini lebih kita buatnya ini lebih ke entertain ya kan, bukan lebih ke race-nya. Jadi kita nih sebenarnya pengen buatnya itu 70% entertain tapi tidak melupakan 30% si race-nya itu tadi sendiri, Cun. Jadi kenapa kayak gitu? Jadi Kriterium itu kita bagi 2 kelas. Ada namanya yang pertama kelas penghobi sama kelas atlet. Kenapa dibedain? Karena gini, di kelas penghobi itu sendiri nggak mungkin mau gabung sama atlet karena yang satu pasti berbahaya. Iya, berbahaya. Terus yang kedua udah pasti nggak menang. Ya kan? Habis itu sepeda penghobi tau lah kita kan harganya. Ya, kita kan banyak guyonan lebih sayang sepedanya daripada istrinya. Ya, jadi itu makanya, guyonan kau sih dari dulu ya, kayaknya. itu guyonan si Didit mungkin. Kalau aku tetap sayang istri aku lah. Iya. Berarti itu pasti dibedain. Iya, jadi kenapa dibedain dari sisi pertama pendaftaran. Pendaftaran itu penghobi kita mulai dari 200 sampai 150 ke 1 juta. gitu ya, Nah, sampai 1 juta. Terus apa yang didapatnya? 0. Yang didapat tuh hanya merchandise doang. Iya. Jadi merchandise doang supaya si atlet itu nggak mau ikutan. Jadi atlet itu bayarnya 150.000, dia bisa mendapatkan kesempatan untuk 10 juta rupiah. Hadiah juara atlet 10 juta kata ya. Loh, kan pasti bertanya-tanya orang. Kenapa dibedain? Kenapa uangnya besar? Jadi itu hadiah penghobi udah pasti bukan hadiah. Pendaftaran penghobi semuanya dialokasikan untuk si atlet. Jadi acara ini juga acara sebenarnya mensupport atlet lagi ya, lebih mensupport atlet satu. Terus kita sebagai CSR kita dari penghobi ke atlet, terus sebagai partisipasi kita lah untuk memajukan dunia sepeda khususnya di Sumatera Utara dan di Medan. Untuk informasi kepada kalian semua nih John, di seluruh Indonesia Raya, di luar negeri pun, acara ini tuh nanti kita bikin tuh di tanggal 16 Januari di Lanut Suwondo, Medan. Ya, dan itu kenapa dipilih Lanut? Karena clear, kita tidak meminimalisir gimana caranya supaya mobil tidak ada di jalan. Karena dengan tutup jalan udah pasti makan biayanya lumayan tinggi. Dan apalagi di Medan nih kita tahu kan cuman kondisi no mention lah. Oke, terus kenapa eventnya Kriterium? Yang pertama, yang tadi kita lebih gampang untuk menutup jalan. Terus yang kedua,
Iya. kita bisa mengajak anak, bisa mengajak istri, keluarga dan lain untuk menonton kita balapan. Sambil liburan lah ya. Sambil liburan juga. Dan nanti di situ juga bakal ada untuk food area, ada pre-love barang-barang sepeda, dan juga ada beberapa tempat-tempat yang bakal buka yang biasanya anak sepeda itu nongkrong. Ya, anak sepeda itu punya tempat tongkrongannya tersendiri. Contohnya kayak Kilini. Kilini itu juga salah satu menyiapkan sarapan dan dia buka jam 7 pagi. Dan dia siapin rak sepedanya juga. Gitu sih. Jadi buat orang ini pun yang suka sepeda, yang nggak pun suka sepeda bisa datang ke acara. Kita punya banyak food bazar, ada banyak tenan-tenan makanan, ada tenan-tenan jualan-jualan sepeda, semua. Jadi yuk semua bisa datang, walaupun kalian nggak race, nggak balapan di sini, kita bergembira di sini. Setidaknya ya datang untuk mensupport kawannya, keluarganya, ataupun orang tuanya. Jadi ya datang. Kita juga ada siapin siapin entertainnya lah, kayak sound, kayak ada musiknya, terus bisa lihat-lihat komunitas-komunitas sepeda yang ada di Kota Medan. Karena komunitas sepeda juga bakalan ada di situ dan dia sewa tenda. Dia sewa tenda itu gunanya buat apa? Untuk merepresentasikan komunitas aku nih kayak mana. Jadi terserah mau dihias gimana, mau dibuat branding gimana, terserah. Yang penting nggak boleh jualan di tenda itu. Karena di tenda itu hanya untuk komunitas aja, Cun. Iya. Jadi sama sekali nggak boleh. Tapi ini kan Ki bukan hanya kriterium aja kan kelas-kelas yang mau kita buat nih kan? Iya. Jadi namanya memang Medan Kriterium. Cuman dia ada kelasnya. Kalau untuk atlet, dia turunannya itu yang satu individual time trial. Dia sendiri mainnya, lepas satu-satu untuk mendapatkan waktu terbaik. Kalau dia penghobi, yang dia ikut tuh tim time trial. Satu tim 4 orang. Waktu yang dihitung, waktu terakhir yang peserta yang temannya yang finish. Kenapa pakai tim time trial? Supaya berantemnya sesama teman. Kan itu kan pasti, nggak mau tarik, nggak mau ini, ya lebih seru lah. Terus kita juga ada piala bergilir, 2 piala. Yang pertama partisipan terbanyak ya, Cun. Klub yang terbanyak. Nah, klub terbanyak anggotanya yang daftar. Yang main, ya. Yang daftar. Jadi mau satu orang daftar 5 kelas udah terhitung 5 poin. Jadi semakin banyak semakin bagus. Terus masalah yang kedua ada juara umum. Juara umum itu siapa yang paling banyak juaranya di kelas-kelas akumulasikan, itulah dapat juara umum. Terus acaranya juga dari pagi sampai sore. Jadi makanya lah semua eventnya kita siapin dari makanan, musik dan lain-lain, semua lengkap lah. Pokoknya nyaman lah ini acara ya. Nyaman lah. Jadi kita safety juga nomor 1, Cun. Iya. Jadi kita juga siapin ambulan, kita ada jalur evakuasi supaya tidak ada berbahaya. Jadi kalau ada sesuatu hal yang terjadi bisa langsung cepat untuk penanganan pertamanya. Kriterium ini juga ide keluarnya tuh awalnya kita karena bosan aja main sepeda nih gitu-gitu. Iyalah. Aja ya kan. Iya, karena ya main sepeda nih ya setiap pagi bangun, apalagi di Medan, rute cuma 2. Kalau nggak Kuala Namu, nanjak. Nggak ada. Ya rutinitas yang kita buat setiap hari juga bosan kan. Iya. Harus ada. Dan itu kan kita latihan sama dengan belajar. Setiap hari belajar nggak pernah ujian ya bosan juga. Jadi di sinilah kita menguji kekompakan tim, menguji latihan kita udah sampai mana. Sama juga ini jadi sarana untuk silaturahmi seluruh pesepeda di benar. Medan, Sumatera Utara, Jadi Indonesia. kita saling kenal satu sama lain. Kenapa harus saling kenal? Karena pesepeda itu juga kalau terjadi apa-apa di jalan raya, saudara dan teman-teman terdekatnya juga itu ya. langsung cepat tanggap karena merasa itu kawannya pemain sepeda. Apalagi di Medan juga bahaya juga main sepeda. Apalagi pengendara Medan tahu sendiri, luar biasa. Iya. Ya kan, merah, ajar, hijau apalagi. Dan ini juga event pertama yang kita buat di Medan untuk kriterium yang ada entertainnya. Iya. Lebih ke entertain. Iya, malah jadi ya. kita tetap jual acara ini bukan it's not all about speed, tapi ini tentang gimana cara kau merepresentasikan komunitasmu, merepresentasikan acara keren. Dan nanti fotografernya yang bertugas siapa? Di Polup Medan. Di Polup Medan itu salah satu komunitas
fotografer yang ada di jalan di Ponorogo untuk khusus sepeda. Jadi mereka yang nanti bekerja untuk foto-foto kita, kita tinggal minta fotonya, ya kita bayar, kita bisa dapat fotonya kan. Karena kan yang terpenting dalam dunia sepeda ini fotonya, Cun. Bukan speednya sebenarnya. Jadi ya lebih happy aja kita untuk acara ini. Berarti nggak perlu pesepeda-pesepeda yang kencang lah untuk ikut di sini ya. Ini lebih ke entertain. Iya, pesepeda kencang ikutnya mana? Elite. Elite, Hanya elite. Yang untuk kita yang lucu-lucu ikut yang hobi aja. Karena kan kita keren tuh pakai baju race, balapan, seru sih. Pengalaman baru lah untuk teman-teman. Apalagi tukang fotonya udah memang suka foto di sepeda dia. Memang dia khususnya di sepeda. Luar biasa berarti acara ini. Berarti harus semua kalian ikut di acara ini, kalian datang di acara ini. Ini bukan cuman balapan, ini lebih ke entertain ya. Kalau kalian mau balapan, memang kalian rasa kalian kencang, daftar di Elite. Kalian kejar tuh 10 juta. Tapi kalau cuman mau gaya-gaya, mau tampil-tampil foto tambah-tambah Instagram, ya ada nih kelas-kelas entertainnya lebih banyak. Betul. Jadi kayak aku sendiri udah pasti turun kelas penghobi. Nggak mungkin Elite. Kita yang penting kan foto. Oke, jadi nanti untuk info lebih lanjut acara ini bisa dilihat di Instagram. Terus nanti untuk pendaftarannya bisa di website kita yang ada di bawah ini. Bisa langsung Instagram kita juga ada di bawah sini juga. Tapi ini juga John, nanti kita akan bicara-bicara lagi lebih lanjut lagi soal Medan Kriterium ini, apa yang ada di dalamnya, lebih kita ulit lagi, lebih dalam lagi. Oke John, tetap stay tune terus di Wajon. Sampai ketemu lagi.